Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1376, sudah cukup. Tuan Yuling juga tercengang, menatap putranya yang berharga tergeletak di tanah, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ekspresi yang luar biasa, hanya linglung, dari mana asal orang ini? Dibandingkan dengan dia, saintes Xing Yue segera menjadi jauh lebih tenang, dan dia telah mengetahui kekuatan supernatural Ye Chen yang menentang surga sebelumnya. Dua Raja Semu mencuri ke dunia kecil ruang angkasa. Ye Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan langsung mengatakan apa yang terjadi padanya di dunia kecil ruang angkasa. Target mereka adalah Tyrannosaurus Rex yang baru saja menghancurkannya. Kerang. Dua Raja Semu. Tuan Yuling mengerutkan kening dengan keras, barisan ini agak tidak terduga. Ya Tuhan, telur naga mungkin rusak. Tuan Suci. Kata-kata perawan suci Xing Yue menyebabkan guru suci Yuling yang cemberut tertegun lagi. Tidak apa-apa. Ye Chen mengabaikan ekspresi aneh Lord Yuling, dan membawa Tyrannosaurus kecil keluar dari Chaos God Cauldron. Si kecil itu lucu, dan dia menggosok tubuh Ye Chen ketika dia keluar. Apakah ini Tyrannosaurus Rex? Saintes Xing Yue dan Holy Lord Yuling tertegun sejenak, hal sekecil itu menetas dari telur sebesar itu. Apakah Tyrannosaurus Rex terlihat sangat imut? Dunia kecil diseret ke ruang yang berbeda oleh mereka. Ye Chen berbicara lagi, menarik mereka berdua kembali dari keterkejutan mereka, mungkin masih di dalamnya saat ini, jadi kita tidak bisa melepaskannya. Teman kecil, apakah kamu tahu koordinat ruang yang berbeda itu? Tuan Suci Yuling sadar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak mudah ditemukan, ini perkiraan lokasinya. Ye Chen menyerahkan slip giok, yang dia simpulkan dengan menggunakan evolusi Zoutian. Itu tidak akurat, alasannya adalah ruang aneh itu terlalu misterius. Cukup. Tuan Suci Yuling segera berbalik dan melangkah ke langit yang kosong. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk menatap Ye Chen dalam-dalam, semua karena kata-kata Nyonya Suci Xing Yue. Apa asal-usul kedua orang itu? Setelah Tuan Yuling pergi, orang suci Xing Yue memandang Ye Chen. Aku tidak tahu, Kamu jalang, bisakah kamu menjauh dulu? Ye Chen baru saja berkata, tetapi disela oleh suara dari bawah kakinya. Yuling termuda yang berbicara, yang masih diinjak oleh Ye Chen saat ini. Ye Chen tertegun sejenak, lalu menatap kakinya. Sebelumnya, dia hanya berbicara tentang bisnis, tetapi dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menginjak kakinya, dan dia adalah anak ketiga dari keluarga Yuling. Tidak heran dia merasa aneh. Salah paham. Ye Chen batuk kering, dan bergerak ke samping dengan sadar. Melihat bungsu Yuling, wajah itu bukan lagi wajah, hitam seperti kokas. Kejahatan apa yang telah saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, saya bisa tertabrak orang saat berjalan, seolah-olah itu ditujukan padanya. Ye Chen mengabaikan pria ini secara langsung, dan mulai menggoda Tyrannosaurus Rex kecil lagi, sangat memikirkannya. Di sisi lain, semua puncak keluarga Yuling telah pulih dari formasi pembunuhan, dan mereka semua adalah formasi pembunuhan besar Sutian, totalnya ada ratusan, dan kulit kepala Ye Chen mati rasa setelah menonton pertempuran ini. Selain itu, 9 orang suci dan 2 raja kuasi bijak dari keluarga Yuling semuanya datang, dengan artefak kelahiran mereka tergantung di kepala mereka, siap untuk memberikan pukulan mematikan setiap saat, dan kuasi bijak bertanggung jawab atas formasi di sekitar mereka. Adapun Patriark Yuling, dia tidak muncul, selama dia bukan Raja Suci, keluarga Yuling bisa mengatasinya, kondisinya terlalu buruk dan energi hidupnya tidak banyak. Telepon saya. Mengikuti omelan lembut dari Holy Lord Yuling, ratusan formasi pengetahuan Sutian ditujukan ke arah yang sama, dan pada saat yang sama menyapu cahaya ilahi, kekuatannya sangat kuat, dan setiap cahaya ilahi dapat disebut sombong. Dalam sekejap, sepotong langit kosong runtuh. Dan pria berjubah ungu dan pria berjubah hitam yang masih mencari Ye Chen di ruang yang berbeda dipaksa keluar tanpa mengetahui apa yang terjadi. Meskipun mereka adalah Raja Semu, mereka juga malu dengan kekeringan instan. Ini masih yang paling menyedihkan, dan yang paling menyedihkan adalah sebelum mereka berdua bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, serangan yang luar biasa tiba, dan mereka tertegun di tempat. Adegan di tempat kejadian itu berdarah, dan dalam sedetik, kedua raja sok bijak itu berlumuran darah. Berjalan. Pria berjubah ungu itu mendesis dan lari dengan tergesa-gesa. Hal yang sama berlaku untuk pria berbaju hitam.
Meskipun dia tidak tahu mengapa itu berubah menjadi situasi ini, dia tahu bahwa tempat ini tidak cocok untuk tinggal dalam waktu lama. Anda harus tahu bahwa ini adalah wilayah Yuling keluarga, jika dia tidak berhati-hati, dia akan langsung masuk neraka. Menyembah agama Luna. Dua raja semu dari keluarga Yuling mendengus dingin, memblokir pria berjubah ungu itu, 2 lawan 1, dan menghentikannya dalam kehampaan. Adapun pria berbaju hitam, dia juga gagal untuk keluar, dan diseret oleh 9 orang bijak dari keluarga Yuling, memblokirnya di Sutian. Ada juga kuasi sage dari keluarga Yuling, yang masih menggunakan susunan pembunuhan Sutian untuk mempermainkan hidup mereka. Ini adalah wilayah keluarga Yuling kami. Jika Anda diizinkan melarikan diri, kami masih akan bingung di masa depan. Pertempuran akan pecah, dan keluarga Yuling mengorbankan pesona untuk memisahkan pria berjubah hitam dan pria berjubah ungu. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengalahkan pria berjubah hitam dengan 9 orang suci, sehingga dua raja sok bijak dapat membunuh pria berjubah ungu itu. Menganggur adalah menganggur. Pelayan Ye Chen juga bergerak, langsung membuka jalur sihir, menginjak laut suci emas, menggantung kuali yang kacau di kepalanya, dan memegang tombak pembunuh langit di tangannya, dan membunuh jubah hitam pria. Kamu adalah seorang semi bijak, apakah kamu datang untuk mencari kematian? Seorang suci berambut putih dari keluarga Yuling tidak dapat menahan diri untuk berteriak, dan segera melambaikan lengan bajunya, mencoba mengirim Ye Chen, seorang semi bijak, keluar dari jebakan. Jangan ribut, aku di sini untuk membantu. Ye Chen mengecilkan tubuhnya 1 inci dan membunuh pria berjubah hitam itu 100 kaki jauhnya, dan kemudian tiba-tiba mengayunkan tombak itu, menghancurkan pria berjubah hitam itu menjadi lututnya di tanah. Ini. Orang bijak berambut putih itu terkejut, dia tidak percaya apa yang dilihatnya, gambar itu terlalu mencolok. Mata keluarga Yuling yang kuat menatap lurus, dan bahkan leluhur Yuling di istana bawah tanah yang gelap pun terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen, seorang kuasi bijak, dapat memotong raja kuasi bijak setengah berlutut di tanah dengan tombak tunggal. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen bukan kuasi bijak biasa? Dia telah membuka jalan sihir, dia memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Raja Kuasi Bijak secara langsung, dan jika itu adalah Raja Kuasi Bijak biasa, dia bukan lawannya. Ah! Pria berbaju hitam itu meraung dengan marah, yang paling sulit diterima. Dia adalah Raja Semu yang agung, dan dia hanya selangkah lagi dari bercita-cita menjadi Raja Suci, tetapi sekarang dia setengah berlutut oleh Semu Sage Junior ini sangat memalukan. Terlebih lagi, dia juga mengenali Ye Chen, dengan wajah ganas seperti hantu. Itu adalah Ye Chen, yang tidak hanya merusak rencana mereka, tetapi juga menempatkan mereka dalam krisis yang dalam, dan kemungkinan besar kehilangan nyawa mereka. Memikirkan hal ini, mata pria berjubah hitam itu memerah, aura pembunuhnya mencapai langit, dan dia mendorong lautan darah dengan telapak tangannya. Buka untukku. Ye Chen tangguh, dia menggambar galaksi dengan 1 tombak, membelah lautan darah, melompat keluar seperti naga, dan Ling Tian lagi dengan tombak, yang menggabungkan banyak kekuatan supernatural, dan darah serta tulang hitam pria berjubah terbang melintasi. Darah menodai langit merah, dan setiap helai sangat menyilaukan. Membunuh. Holy Lord Yuling dan yang lainnya merenungkan bahwa mereka datang dari segala arah, dan mereka tidak lagi menahan mereka. Mereka memainkan hidup mereka dengan gerakan besar. Dengan Ye Chen sebagai penyerang utama yang ganas, mereka masih takut pada seekor burung. Ini adalah pemandangan yang memalukan. 9 orang suci sebenarnya sedang membantu seorang kuasi sage. Ledakan. Ledakan. Pergerakan pertempuran itu menghancurkan bumi, kedua belah pihak membentuk 2 lingkaran pertempuran, dan pertempuran itu menghancurkan. Pria berjubah hitam dan pria berjubah ungu hampir ingin melarikan diri, tetapi mereka diblokir kembali. Mereka begitu dihancurkan oleh sekelompok binatang buas sehingga mereka dihancurkan dan dipukuli. Raja kuasi sage yang agung tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, pertarungan tanpa ketegangan adalah akhir dengan atau tanpa ketegangan. Pria berjubah hitam dan pria berjubah ungu dimusnahkan, dan mereka tidak berbalik sampai mati, sampai dipukuli sampai mati oleh kelompok tersebut. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda tidak berada di alam Raja Suci, Anda tidak boleh datang ke keluarga Yuling untuk berpura-pura memaksa, jika tidak konsekuensinya akan serius. Di akhir pertempuran, keluarga Yuling menang telak dan memenggal 2 raja sok bijak. Rekor ini memang menggembirakan. Ketika Ye Chen turun ke Sutian, dia tampaknya menjadi fokus semua orang. Dari patriark hingga murid biasa di keluarga Yuling, mata mereka berubah ketika melihat Ye Chen. Mereka telah melihat yang mendominasi, tetapi tidak pernah melihat yang mendominasi seperti itu. Setelah menghitung jari saya, tidak apa-apa untuk berpura-pura, Huang Daogong,
yang berada di Xianshan, berkata dengan penuh arti, dan sebagian besar orang bereinkarnasi lainnya melakukan hal yang sama. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat kekuatan tempur Ye Chen yang sebenarnya. Sekarang ketika mereka melihat itu, mereka sama marahnya seperti yang mereka ingat. Penyimpangan penulis maaf, ada kesalahan di bab terakhir, orang suci Xing Yue seharusnya dipanggil saudara Yuling Shengzu. Oh, episode 1377, mengirim peta arai. Meskipun pertempuran berakhir, keluarga Yuling tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Apakah itu penghalang pelindung bintang, penghalang pelindung langit atau penghalang pelindung gunung, semuanya diperkuat dengan kekuatan magis yang besar untuk mencegah pemujaan Dewa Bulan dari tiba-tiba menyerang. Di bawah sinar bulan, aula utama keluarga Yuling penuh dengan orang. Tuan suci dari keluarga Yuling, 2 raja semu dari keluarga Yuling, dan banyak tetua ada di sini, dan 110 orang lainnya ada di sini. Juga anggota berpangkat tinggi dari keluarga Yuling. Suasana di aula agak aneh, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar mengelilingi Ye Chen di tengah, masing-masing mengelus dagu dan melihat ke atas dan ke bawah, dengan makna mendalam yang tak terlukiskan di mata lama mereka. Untuk pertarungan malam ini, pria ini sangat mendominasi, dia belum pernah melihat orang suci semu yang bisa bertarung. Ye Chen batuk kering, merasa ditatap secara tidak wajar, dan segera melepaskan Tyrannosaurus Rex kecil itu. Setelah Tyrannosaurus Rex kecil dilepaskan, sekelompok lelaki tua secara kolektif menundukkan kepala mereka, menyalahkan lelaki kecil itu karena terlalu pendek dan hidup dan menendang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Sangat lucu. Mungkinkah ini Tyrannosaurus Rex yang legendaris? Sekelompok lelaki tua memiliki mata yang aneh, mereka tidak tahu bahwa Tyrannosaurus Rex yang mendominasi dunia itu sangat lucu. Woho! Susi merasa tidak nyaman ditatap, dan Tyrannosaurus Rex kecil mengamuk di tempat, membuka mulutnya dengan suara keras. Suaranya tidak masalah, tapi itu membuat suasana di aula menjadi sangat canggung. Semua orang berbicara di sudut mulut mereka, memandangi Tyrannosaurus Rex kecil dengan ekspresi yang luar biasa. Kita bisa menahannya karena begitu kecil, mengapa begitu? Terdengar seperti pesek. Kami benar-benar meragukan apakah Anda seorang Tyrannosaurus Rex. Di sini, Ye Chen tersenyum tak berdaya, mengeluarkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, dan menyerahkannya kepada Tuan Yuling. Ini adalah lingkaran pertahanan dan serangan klan naga kuno Taixu, dan itu diberikan kepada keluarga Yuling. Naga kuno Taixu. Mendengar ini, Holy Master Yuling merasakan jantungnya bergetar, dan buru-buru mengambilnya. Bukan hanya dia, semua orang di aula tercengang, betapa keberadaan naga kuno Taixu itu, Zheng Xiong telah mendominasi zaman kuno selama jutaan tahun, dalam arti tertentu, itu lebih kuat daripada Tyrannosaurus Rex. Garis keturunan naga kuno Taixu telah diturunkan terlalu lama, dan legenda mereka semua adalah mitos abadi. Klan ini telah menghasilkan kaisar yang hebat, dan reputasi kaisar naga masih ada sampai sekarang. Karena itu milik garis keturunan naga kuno Taixu, metode pembentukannya harus melampaui keberuntungan dunia, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa junior Kuasi Sage akan benar-benar memiliki formasi garis keturunan naga kuno Taixu, dan bahkan memberikannya kepada keluarga Yuling dengan sangat murah hati. Terkejut, Tuan Yuling menatap Ye Chen, teman kecil, ini benar-benar terlalu berharga. Keluarga, jangan menolak. Ye Chen sedikit tersenyum, dia tidak memiliki diagram formasi garis keturunan Taixu Gulong, ini diberikan oleh Long Yi dan Long Wu, dan sekarang mereka hanya diberikan sebagai bantuan. Pada akhirnya, dia masih khawatir leluhur Yuling, Zhou Yuan, akan mati, begitu dia meninggal, keluarga Yuling akan kehilangan kekuatan penangkalnya. Itu sebabnya dia telah melihat betapa kuatnya peta formasi garis keturunan Taixu Gulong, dan dengan restu dari formasi ini, pertahanan keluarga Yuling pasti akan meningkat secara dramatis. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen berbalik perlahan, dan Tyrannosaurus Rex kecil itu melompat-lompat untuk mengikutinya. Melihat kepergian Ye Chen, hati sekelompok orang tua masih berdetak, diam-diam berpikir bahwa keluarga kelahiran Murong Yun Huang sangat murah hati, dan mereka benar-benar mengeluarkan diagram formasi dari garis keturunan Taixu untuk diberikan. Pernikahan ini sangat berharga. Sekelompok orang tua menarik napas dalam-dalam satu demi satu, diagram formasi ini saja sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan mereka. Karena mertuanya sangat murah hati, keluarga Yuling tidak akan pelit, Tuan Suci Yuling telah memutuskan untuk pergi ke formasi ini dan memperlakukan Murong Yun Huang dan mertua klan Murong dengan baik di masa depan. Saintes Xing Yue tersenyum, meskipun dia tahu alasannya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia melangkah keluar dan mengikuti Ye Chen. Keduanya naik ke puncak reinkarnasi pertama, dan saat mereka mendarat,
Huang Daogong dan yang lainnya bergegas mendekat, masing-masing menghela nafas. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya sangat terkejut ketika saya melihatnya. Kupikir tidak apa-apa untuk bertindak dengan paksa. Ye Chen menyisir rambutnya dengan penuh arti. Cih. Semua orang tidak berpikir begitu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Tyrannosaurus Rex kecil, dan membelai dagu mereka seperti lelaki tua dari keluarga Yuling. Apakah ini Tyrannosaurus Rex yang legendaris? Aduh. Hei, amarahku tidak kecil. Dia reinkarnasi. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, dan dengan santai mengeluarkan guci. Reinkarnasi. Semua orang tercengang, dan menatap Ye Chen dengan ragu. Reinkarnasi siapa? Ini hal kecil yang menyebalkan. Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya peri. Cahaya surgawi itu melamun dan halus, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, ia tenggelam di antara alis Tyrannosaurus Rex kecil, menyebabkan tubuh kecilnya segera bergetar, diikuti oleh geraman kesakitan, berguling-guling di tanah. Orang-orang yang bereinkarnasi melihatnya satu persatu, diam-diam menebak identitasnya, itu pasti seseorang yang sangat mereka kenal. Ye Chen sedang minum dengan santai dan menonton dengan tenang, ekspresinya kabur, dan matanya juga sedikit kabur. Sama seperti 90 juta jiwa heroik Gritchu, bayi roh kecil yang tidak dapat diandalkan itu juga mati dengan sangat heroik. Bahkan setelah 200 tahun berlalu, Ye Chen masih mengingat adegan itu, hanya bayi roh kecil seukuran telapak tangan yang mengubur semua darah murni dalam sublimasi yang sangat dekat, dan berubah menjadi Raja Dewa yang perkasa. Kaisar Iblis umum ke dunia bawah. Dari 9 biografi Tian Tingxuan yang sebenarnya, dia mungkin bukan yang paling menakjubkan, tetapi dia memiliki catatan yang paling mempesona. Bahkan Xian dan Hua gagal membunuh Jenderal Iblis Kuasi Kaisar, tetapi dia melakukannya. Fakta telah membuktikan bahwa bayi roh kecil dengan darah paling murni di Tianting memiliki kekuatan dan kecepatan bertarung yang sama. Proses Xiao Lingua untuk mengungkap memori tampaknya lebih rumit daripada orang reinkarnasi lainnya, dan tidak memakan waktu lama seperti biasanya, karena identitasnya sebagai Tyrannosaurus Rex, ada kekuatan misterius yang mengganggu. Ye Chen dan banyak orang yang bereinkarnasi sedang menunggu, dan gunung itu sunyi. Dibandingkan dengan di sini, rumah Yuling pada malam hari sangat ramai, dan tidak begitu ramai. Holy Lord Yuling dan yang lainnya telah meninggalkan istana Yuling, dan mereka telah dengan kuat membangunkan para tetua dari keluarga Yuling yang mahir dalam formasi. Bahkan orang-orang di retret pun tidak luput, dan mereka semua ditarik keluar. Keluarga Yuling tidak sabar untuk mulai menggambar peta formasi garis keturunan naga kuno Taixu, untuk memperkuat lingkaran sihir penyerang dan penghalang pertahanan. Seluruh keluarga Yuling, dari tetua hingga murid biasa, bekerja sama tanpa syarat, jadi demalam yang seharusnya hening berubah menjadi gempar. Efisiensi pekerjaan keluarga Yuling masih sangat cepat, dan merupakan berkah yang menyeluruh. Setiap gunung, setiap istana, dan setiap mata air keluarga Yuling diukir dengan pola Taixu. Di malam yang gelap, gunung peri keluarga Yuling, yang sudah megah, menjadi penuh dengan cahaya peri karena peta formasi ini, dan pesona pertahanan serta formasi serangan keduanya meningkat secara dramatis, yang dapat digambarkan sebagai tidak dapat ditembus. Bergantung pada saat semua orang sibuk, lolongan yang mendominasi terdengar dari puncak gunung. Xiao Lingua membuka segelnya, dan menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Keterikatan antara kenangan masa lalu dan sekarang membuatnya tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkannya. Hal misterius seperti itu tidak bisa dipercaya. Huang Daogong dan yang lainnya mulai menghela nafas lagi, seolah-olah mereka mengenali Xiao Lingua, tetapi ekspresi mereka aneh, mereka juga bereinkarnasi, mengapa celahnya begitu besar? Saat orang-orang dari kampung halaman saya bertemu lagi, gambarannya sensasional, dan bayi kecil yang selalu tidak bisa diandalkan juga menangis. Setelah meminum sepanci anggur kotor, Ye Chen bangkit. Ketika dia bangun, orang-orang yang bereinkarnasi juga bangun, mengetahui bahwa Ye Chen akan melakukan perjalanan lagi. Oh, episode 1378, Ayah. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berjalan menuruni gunung dalam satu langkah, meninggalkan reinkarnasi dengan punggung yang suram. Orang-orang yang bereinkarnasi melambaikan tangan mereka satu demi satu, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak tahu berapa lama mereka tidak akan bertemu lagi hari ini. Ada terlalu banyak jiwa heroik di Cucu. Setelah mencari mereka, dia mungkin akan beruban setelah kelelahan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen He mengikuti Saintes Xing Yue ke istana bawah tanah yang besar di rumah Yuling. Di kedalaman istana bawah tanah, terdapat sebuah altar dengan radius 10.000 zang. Di atas altar terdapat susunan teleportasi,
lebih tepatnya, platform ruang angkasa berbintang, dan kekuatan ruang terbang dengan sembrono. Kali ini Ye Chen datang ke rumah Yuling untuk menggunakan platform luar angkasa berbintang, dan itu hanya karena dia secara tidak sengaja menemukan bayi roh kecil sehingga dia tertunda untuk sementara waktu dibandingkan dengan terbang, platform luar angkasa berbintang jauh lebih cepat. Apakah kamu pernah ke benua Xuan Huang? Ye Chen berjalan ke altar dan bertanya dengan santai. Patriark mengatakan bahwa jika Anda tidak menjadi orang suci, jangan pergi ke benua Xuan Huang. Gadis suci Xingyue tersenyum sambil menyesuaikan koordinat ruang, meskipun itu adalah tempat suci bagi para biksu, ada terlalu banyak bahaya. Aku percaya akan hal ini. Ye Chen tersenyum, ada eksistensi yang bahkan para dewa pedang di langit tidak berani memprovokasi, bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu, dan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri setelah pergi ke tingkat suci. Stasiun di langit berbintang ini hanya dapat mengirimkan 9 juta mil. Saintes Xingyue menyesuaikan koordinat ruang dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, jalan lainnya harus dilalui oleh Tuhan sendiri. Di domain, akan ada lautan bintang, dan di balik lautan bintang itu, akan ada benua Xuan Huang. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Ye Xingchen? Ye Chen juga melihat ke arah Saintes Xingyue di luar formasi sambil tersenyum. Jika guru suci menemukannya, dia akan mengatakan bahwa Singer sedang menunggunya, dimanapun ujung bumi berada, sampai akhir zaman. Gadis suci Xingyue tersenyum dengan air mata, aku akan mengenakan gaun pengantin dan menunggu dia menikah denganku. Tidak akan lama. Ye Chen sedikit tersenyum. Dengan hormat kirimkan guru suci. Saintes Xingyue berlutut dengan satu lutut, platform domain sedang berjalan, dan Ye Chen menghilang dalam sekejap. Namun, apa yang tidak diperhatikan oleh orang suci Xingyue adalah bahwa tepat sebelum Ye Chen menghilang, cahaya keemasan melesat ke alam langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Xiao Linghua. Di istana bawah tanah, karena hilangnya Ye Chen, itu menjadi sangat sunyi, kecuali suara tercekik yang terputus-putus dari seorang wanita yang tergila-gila beberapa saat yang lalu, dia hampir melangkah ke platform luar angkasa berbintang bersama Ye Chen. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan hantu muncul di istana bawah tanah, tampak sangat tua, dengan wajah yang baik dan lembut, itu adalah leluhur Yuling, tetapi itu bukan tubuh asli Raja Suci, tetapi tubuh sadar Shenhai. Dia datang untuk mengejar Xiao Linghua, tetapi tubuh aslinya terbatas, jadi kecepatannya sedikit lebih lemah, jadi dia tidak mengejar, dan dia tidak secara paksa membalikkan stasiun ruang angkasa berbintang. Ada beberapa sebab dan akibat yang tidak bisa dipaksa. Di sampingnya, Saintes Xingyue yang baru saja bangun melihat bahwa itu adalah Patriark Yuling, dan buru-buru memberikan hadiah besar. Patriark Yuling melambaikan tangannya dengan lembut, dan tersenyum lembut, Ayah, aku benar-benar ingin tahu, asal-usul seperti apa orang yang bahkan kamu panggil guru suci, dan rahasia apa yang kamu sembunyikan. Saintes Xingyue tersenyum ringan, dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Patriark Yuling, karena masalahnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, bahkan jika dia mengatakannya, kebanyakan dari mereka tidak akan melakukannya. Percaya. Di sini, di saluran luar angkasa yang aneh, Ye Chen memandang Xiao Linghua dengan linglung, dia tidak tahu kapan benda kecil ini mengikuti, dan dia muncul dengan linglung. Xiao Linghua menggelengkan kepalanya, dia masih tidak koheren seperti di kehidupan sebelumnya, pergi ke benua Xuan Huang untuk bermain trik dan jangan panggil aku Tyrannosaurus Rex, sangat keren bersamaku. Seharusnya tidak. Ye Chen menggosok dagunya, melihat ke atas dan ke bawah bayi roh kecil itu, ketika kamu baru saja pergi, kultivatormu masih berada di alam kehampaan roh. Dalam sekejap mata, kamu melompat ke alam langit dan dunia bawah. Apakah menurutmu tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di telur naga selama 200 tahun? Xiao Linghua mendengus. Kamu dan aku sangat luar biasa, kultivasimu tidak berjalan lambat, tapi aku tidak melihat kamu bagus dalam hal itu. Omong kosong, yang terkonsentrasi adalah esensi. Itu benar. Ye Chen memandang Xiao Linghua sambil tersenyum, aku akan memberimu darah. Ambil darah suci sebagai gantinya. Xiao Linghua menyipitkan mata ke arah Ye Chen, aku bisa memberitahumu, ayahku pemarah, jangan terus berusaha menangkapku, atau dia akan menendangmu sampai mati. Ayahmu. Ye Chen mengangkat alisnya, menjadi tertarik, apakah kamu tahu di mana ayahmu? Ini. Xiao Linghua menunjuk ke kepala kecilnya, ada beberapa kenangan yang disegel oleh ayahku. Kalau begitu ayahmu harus cukup tinggi. Ye Chen menggosok dagunya, dan bayangan bayi roh kecil yang keluar dari cangkangnya muncul di benaknya. Tyrannosaurus Rex yang menahan langit dan tanah memang cukup besar. Kapan kamu akan menjadi orang suci?
Xiao Linghua menatap Ye Chen dengan mata bulat besar. Umurku baru lebih dari 200 tahun, Santo tingkat lanjut, bagaimana kalau bermain? Kalau begitu cepatlah, aku masih menunggumu untuk mengikutiku menyelamatkan ayahku. Selamatkan ayahmu. Ye Chen membeku sesaat. Ayahku telah disegel. Xiao Linghua berbaring di tanah dengan lesu, ini adalah tempat yang mengerikan. Aku juga mempelajarinya dari memori warisan. Aku harus menyelamatkannya. Apa tingkat kultivasi ayahmu? Ye Chen memandang Xiao Linghua dengan ragu. Kaisar Kuasi. Tidak mungkin. Ye Chen menatap Xiao Linghua dengan tak percaya, betapa menakutkannya Tyrannosaurus Rex di tingkat kuasi kaisar, bahkan jika itu tidak sekuat Dewa Pedang, setidaknya bisa dibandingkan dengannya, dan akan disegel. Ada 9 kuasi kaisar kuno di sisi lain, bahkan Dewa Pedang di surga harus berlutut, apalagi ayahku. Xiao Linghua mengutuk, dan masih ada cahaya dingin yang bermekaran di mata besar Lince. Kamu sudah mengatakan itu, bahkan jika aku seorang suci tingkat lanjut, aku masih berguna. Ye Chen menyeringai, 9 kaisar kuasi kuno lainnya, kamu dan aku tidak cukup orang untuk menyesuaikan gigi kita. Kita tidak akan melawan mereka. Xiao Linghua berkata, aku sudah mengambil keputusan. Ayo menyelinap masuk, pecahkan segelnya, selamatkan ayahku, dan gunakan roda abadimu untuk melarikan diri. Kamu mungkin juga menemukan seseorang dari klan Tyrannosaurus Rex kamu dan menarik sekelompok kuasi kaisar kepadaku. Ini lebih langsung dari apapun. Mencari mereka, kamu dan aku akan mati lebih cepat. Xiao Linghua berkata dengan dingin, jika mereka tidak melakukan masalah, ayahku tidak akan disegel. Kira-kira mereka mencariku ke seluruh dunia. Hal-hal di rumahmu cukup berantakan. Agak berantakan, jawab Xiao Linghua dengan malas. Atau, sebaiknya kamu kembali ke rumah Yuling dan tinggal. Ye Chen berkata dengan penuh arti, aku mencari orang yang bereinkarnasi, jika kamu mengikutiku seperti ini, apakah aku akan diburu bersamamu? Apakah kamu masih saudaraku? Jangan membuat masalah, kamu dari keluarga Xuan, dan aku dari keluarga Qing. Menurut senioritasmu, kamu harus memanggilku paman. Aku akan pergi ke nenekmu. Xiao Linghua menginjak tanah dengan kaki belakangnya, dan bergegas maju sambil berteriak. Hei, aku sangat pemarah. Ye Chen berhenti, tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata marah, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia menangkap niat membunuh yang dingin dan mendekat dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia membawa bayi roh kecil itu ke dalam kuali yang kacau dengan jentikan tangannya, lalu mundur selangkah. Saat dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya retak, dan itu adalah cahaya pedang hitam pekat, dengan kekuatan kepunahan, yang memotong seluruh lorong ruang angkasa. Melihat runtuhnya saluran luar angkasa, Ye Chen melarikan diri dari luar angkasa bahkan tanpa memikirkannya, dan muncul di langit berbintang dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak terkena, dia juga menderita akibatnya dan bahunya terluka. Bagaimana situasinya? Bayi roh kecil di dalam kuali juga berubah warna. Jika Ye Chen tidak bereaksi cukup cepat sebelumnya, mereka berdua pasti sudah terbunuh sekarang, dan yang bergerak adalah kekuatan supernatural. Hantu tahu. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, menyembuhkan bekas pedang di pundaknya, dan wajahnya sedikit jelek. Anda harus tahu bahwa mereka berada di saluran transmisi sebelumnya, dan orang yang menembak mereka dapat menemukan posisi mereka dengan sangat akurat. Kekuatan magis ini saja sudah bisa disebut melawan langit, apalagi kultivasi lawan. Aku benar-benar meremehkanmu. Suara samar terdengar, dan saat dia melihat sosok hitam muncul di langit berbintang di seberang Ye Chen, dia datang perlahan, seperti hantu di malam hari. Sekte Pemujaan Bulan. Ye Chen menyipitkan matanya dan mengenali totem Yinyu di jubah kemanusiaan hitam. Pada tingkat semu, kamu adalah orang pertama yang bisa lolos dari pukulan lelaki tua itu. Pria berbaju hitam itu tersenyum mengerikan, suaranya sepertinya berasal dari Zhou Yu, dingin dan pendiam, dan itu membuat orang merasa menyeramkan. Raja Suci yang agung, kau benar-benar tidak tahu malu untuk menyelinap ke juniormu. Ye Chen tidak marah, dan memarahinya secara langsung. Meskipun dia juga suka serangan diam-diam, dia benci perasaan diintai oleh orang lain, dan pihak lain masih Raja Suci. Oh, episode 1379, pengecut. Menghadapi omelan Ye Chen, bukannya marah, Raja Suci menyembah bulan tersenyum sinis, aku sedang menunggu Tyrannosaurus Rex, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada tubuh suci kuno lainnya. Keberuntungan hari ini cukup bagus. Mengenai kata-kata Raja Suci menyembah bulan, Ye Chen langsung mengabaikannya, tetapi melirik ke 4 arah langit berbintang di segala arah bergetar, dan ada orang-orang kuat mendekat, dan jumlahnya biasanya tidak besar. Mengenai hal ini, dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu adalah pasukan biksu dari Sekte Dewa Bulan.
Mereka kehilangan dua Raja Semu malam ini, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya, ini pasti untuk menyerang Yuling keluarga. Kembalilah bersamaku dengan patuh, dan aku akan membiarkanmu hidup dan mati dengan damai. Ketika Ye Chen melihat sekeliling ke langit berbintang ke segala arah, Raja Suci menyembah bulan tersenyum tipis. Jika kamu terlalu banyak bicara, kamu tidak akan takut untuk memamerkan pinggangmu. Ye Chen mengutuk, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, postur tubuh suci kuno masih begitu mendominasi. Apakah kamu sudah pergi? Sudut mulut Raja Suci sedikit melengkung, dan dia melangkah maju dalam satu langkah, terbang melintasi langit berbintang. Kecepatan ini luar biasa. Hati Ye Chen bergetar, darahnya terbakar, dan dia bermain dengan hidupnya. Persetan, lakukan dengannya. Dalam Dewa Kekacauan, Lingua kecil takut bahwa dunia tidak akan kacau, melompat-lompat dan berteriak, dengarkan aku, biarkan langit bersinar, dan bakar jalang itu sampai mati. Tersesat, teriak Ye Chen, jika dia bisa melepaskan Amaterasu, dia tidak akan panik seperti itu. Dengan umur yang tersisa sekarang, dia bisa langsung pergi ke neraka setelah melepaskan Amaterasu. Jika kamu tidak berpura-pura dipaksa, itu tidak bisa diterima. Ayo, aku memaksamu untuk berpura-pura. Ye Chen hanya melempar bayi kecil itu keluar dari kuali. Aku akan pergi ke nenekmu, Xiao Lingua mengutuk dengan keras, berbalik dan lari bahkan tanpa memikirkannya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa kecepatan pelarian orang ini tidak lebih buruk dari kecepatan Ye Chen. Perjuangan sekarat yang sia-sia. Raja Suci menyembah bulan melangkah maju, melambaikan telapak tangannya, dan menyapu langit berbintang. Di tempat, Ye Chen dan Xiao Lingua, yang masih terbang tinggi, tersapu dengan telapak tangan, dan mereka membalikkan ratusan jungkir balik di langit berbintang, dan mereka tidak berhenti karena malu sampai mereka lebih dari 8.000 kaki. Jauh. Raja Suci yang menyembah bulan datang perlahan, seperti hantu malam, dengan telapak tangan seberat gunung raksasa, menutupi langit berbintang, paksaan Raja Suci yang kuat, ruang berbintang yang hancur runtuh sedikit demi sedikit. Kali ini, Xiao Lingua ketakutan, berbalik dan melompat ke Chaos Divine Cauldron, sejujurnya dia tidak bisa lebih jujur. Ye Chen juga putus asa, dan segera pindah ke jalan surga. Jika lawannya adalah Raja Semu, dia mungkin bisa bertarung, tapi dia adalah Raja Suci yang sempurna, jadi dia tidak bisa bertarung sama sekali, dan dia akan kalah jika dia bertarung. Meskipun dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, telapak tangan Raja Suci menyembah bulan jatuh tepat pada waktunya, menghancurkan langit berbintang. Raja Suci menyembah bulan datang dari langit berbintang, tetapi alisnya sedikit berkerut, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Ye Chen tidak dihancurkan oleh telapak tangannya, tetapi menghilang sebelum cetakan telapak tangan itu jatuh. Masih ada kekuatan gaib seperti itu di dunia ini. Mata tua Raja Suci menyembah bulan berkelap-kelip dengan cahaya dan bayangan yang tidak pasti. Dengan penglihatannya tentang Raja Suci, dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Chen menghilang dalam sekejap. Instan. Leluhur tua. Ada sekelompok sosok yang berkumpul dari segala arah, beberapa mengendarai awan dan kabut, atau mengendarai binatang roh, semuanya mengenakan jubah Tao yang mungkin memiliki totem bulan dan bulan. Pasukan biksu yang sangat besar berdiri di mana-mana langit berbintang ke segala arah. Kelilingi rumah Yuling. Wajah tua Raja Suci menyembah bulan pucat pasi, dan dengusan dinginnya bergema di langit berbintang ke segala arah. Dekrit. Pembangkit tenaga dari Sekte Dewa Bulan berkumpul bersama dan menuju Yulingsing dengan cara yang perkasa. Seperti yang Ye Chen duga, mereka akan menyerang Yulingsing, tetapi untuk beberapa alasan, Raja Penyembah Bulan Suci membuat gerakan tiba-tiba dan memotong saluran luar angkasa, yang menunda waktu. Langit berbintang bergetar, hanya karena Sekte Pemujaan Luna mengadakan pertempuran besar, menghitungnya secara detail, ada hampir 3 juta biksu, menyapu langit berbintang seperti gelombang seperti laut, dan semua kekuatan di 4 arah dikejutkan oleh dia. 1 Raja Suci, 4 Raja Semu, 9 orang suci, dan 3 juta biksu. Menyembah Sekte Dewa Bulan ingin memulai perang. Getaran terdengar ke segala arah, dan tidak ada seorang pun dari kekuatan kecil yang berani menunjukkan kepala mereka, dan mereka semua berkerumun di bintang kuno mereka sendiri. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara menggelegar dari arah Yulingsing. Melihatnya dari kejauhan, itu adalah gambar yang sangat besar, pasukan Sekte Pemujaan Luna mengepung Yulingsing tanpa bisa ditembus, dan puluhan ribu lingkaran serangan dengan panik membombardir penghalang pelindung langit Yulingsing. Namun, yang mengejutkan kuartet adalah bahwa Sekte Pemujaan Luna gagal mengguncang bahkan setengah dari penghalang keluarga Yuling dalam kegelapan, selalu ada kekuatan yang kuat dan misterius yang menjaga penghalang tersebut.
Raja Suci Pemuja Bulan memiliki wajah ganas, dan dia terus memerintahkan pengeboman, seolah dia tidak akan mengembalikan roh kekaisaran yang abadi. Bertarung, tapi bertarung dengan penuh semangat. Melihat keluarga Yuling lagi, semua orang tenang dan santai saat ini, mereka yang minum teh, dan mereka yang menggoda gadis baru saja selesai menggambar diagram formasi garis keturunan Taiksu Gulong, dan Sekte Dewa Bulan datang untuk membunuh mereka. Fakta membuktikan bahwa peta formasi garis keturunan Taiksu Gulong masih sangat kuat, menjaga seluruh bintang Yuling sekokoh emas, bahkan berbagai pengeboman Sekte Dewa Bulan tidak dapat mengguncangnya. Pertarungan di sini hidup, dan pergerakan ruang lubang hitam tidak kecil. Tapi saya melihat Ye Chen dan Xiao Lingwa lucu, satu di kiri dan satu di kanan, yang satu berteriak lebih keras dari yang lain, berlari lebih cepat dari yang lain, dan postur pembukaan juga lebih mendominasi dari yang lain. Tidak heran mereka berlari begitu tidak hati-hati, itu karena seseorang mengejar mereka, yah, itu bukan orang tepatnya, tapi tengkorak hitam pekat, terbungkus kabut sihir yang mengepul, setiap gumpalan energi sihir dingin dan mati, setiap gumpalan kabut ajaib seberat gunung, dan paksaannya tak tertandingi. Sebelumnya, ketika Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam, dia melihat tengkorak itu dan tahu itu menakutkan, jadi dia lari dari jauh, tetapi bocah laki-laki Xiaoling bersikeras bahwa itu adalah harta karun, dan dia ingin membawanya pulang dan mempelajarinya dengan cermat. Tak disangka, tengkorak itu marah, ya. Jika pernyataan ini tidak setuju, mari kita mulai. Setelah memukulnya, bayi kecil itu lari, dan kepala tengkoraknya juga tertegun, dia mengejarnya dengan putus asa, dan bahkan membawa Ye Chen, jadi ada pemandangan yang begitu indah. Inspeksi visual, itu adalah kepala Kaisar Semu. Saat berlari, Xiao Lingwa tidak lupa untuk melihat ke belakang. Keluar, keluar dariku. Teriak Ye Chen, dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, mereka bilang jangan memprovokasi, apakah kamu benar-benar kenyang, mengapa kamu begitu hebat dan kembali dan lakukan. Jangan membuat masalah, aku tidak bisa mengalahkannya. Dosa apa yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya untuk bertemu wanita jalang sepertimu, dan aku diburu kemanapun aku pergi. Omong kosong, ini kebetulan. Xiao Lingwa menggelengkan kepalanya, kakinya tidak lambat sama sekali. Aku. Sebelum Ye Chen bisa mengucapkan kutukan, dia terkena gumpalan kabut hitam yang ditembakkan oleh tengkorak-tengkorak Zundi, dengan udara kematian, bahkan tubuh suci akan retak terbuka. Bayi roh kecil di satu sisi juga tidak jauh lebih baik, meneteskan darah dari gumpalan kabut ajaib, berkat tubuh tirani Tyrannosaurus Rex, jika tidak, pukulan ke kepala Zundi sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya. Berjalan. Ye Chen pindah ke surga lagi, dan membawa bayi kecil itu keluar dari lubang hitam, menghindari tekanan di kepala. Namun, keduanya muncul kembali, tetapi tidak di langit berbintang, tetapi dalam kemegahan pegunungan peri, sebuah monumen batu setinggi 100 kaki berdiri tegak, dengan 4 karakter besar, menyembah agama Dewa Bulan. Apakah kita sudah memasuki sarang pencuri? Xiao Lingwa menstabilkan tubuhnya dan melihat ke tablet batu dengan ekspresi terkejut. 4 kata, menyembah Dewa Bulan, di tablet batu itu sangat menyilaukan di matanya yang besar dan bulat. Aku mendengar bahwa orang-orang kuat dari Sekte Dewa Bulan akan menyerang keluarga Yuling. Ye Chen menjilat rambutnya dengan penuh arti. Xiaolong, biarkan aku mencari tahu, aku bisa menampilkan pertunjukan yang bagus malam ini. Xiao Lingwa juga mengungkapkan kesungguhannya. Oh, episode 1380, Gelombang. Siapa itu? Di malam yang dalam, Sekte Dewa Bulan, yang seharusnya sunyi, dipatahkan oleh teriakan nyaring ini. Tiba-tiba, ada orang yang bergegas dari segala arah di Gunung Pemujaan Bulan. Meskipun 3 juta orang dibawa pergi, masih banyak orang kuat yang tertinggal di sarang mereka, dan hanya ada 6 biksu tingkat suci. Di tempat, kekosongan di mana Ye Chen dan Xiao Lingwa berada dikelilingi oleh 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Ye Chen dan Xiao Lingwa sangat lucu, mereka tampak baik-baik saja, yang satu menyeka dengan gada, dan yang lainnya lebih mendominasi, menggelengkan kepala dan buang air kecil. Siapa kamu? Seorang bijak dari Sekte Pemujaan Bulan berteriak keras, nadanya sangat dingin. Apakah kamu melihatnya? Ada Danau Linghu. Ye Chen mengabaikan omelan penyembah bulan, tetapi memberi isyarat kepada Xiao Lingwa untuk melihat jauh ke dalam Gunung Peri, telan nanti, jangan sia-siakan. Aku melarikan diri sepanjang malam, dan aku hanya menunggu makanan ini, kata Xiao Lingwa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kembangkan secara terpisah, jangan melambai. Jangan khawatir, kamu harus pamer saat bergerak. Turunkan untukku. Karena diabaikan, 6 orang suci dari Sekte Dewa Bulan sangat marah. Berani memuja Sekte Dewa Bulan dengan lancang, mendekati kematian.
Keempat orang bijak itu bergegas maju, tersenyum sinis. Namun, begitu mereka berempat melangkah maju, mereka terbang terbalik, dan mereka terlempar keluar oleh tongkat Ye Chen. Perlu disebutkan bahwa postur mereka berempat terbang masih sangat anggun, dan mereka langsung pergi ke langit. Ini. Semua orang terkejut, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen, semi bijak, memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi, dan dia menyapu empat semi bijak dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan ini sulit dicapai oleh orang suci biasa. Perampokan. Perampokan. Ketika pembangkit tenaga listrik dari Sekte Penyembahan Bulan terkejut, dua lolongan serigala bergema di langit satu demi satu, dan nadanya sangat tinggi, membuat kepala orang-orang di sekitar Sekte Penyembahan Bulan berdengung. Perampokan. Datang untuk memuja Sekte Luna untuk merampok. Jika masalah ini terungkap, tidak ada yang akan mempercayainya. Keberadaan Sekte Dewa Bulan begitu besar di medan bintang ini sehingga bahkan keluarga Yuling akan takut akan hal itu, dan mereka akan datang untuk merampok dan makan sepuasnya. Tapi faktanya, seseorang benar-benar datang untuk merampok, dan mereka mengatakannya dengan angkuh. Ye Chen telah melakukannya, dan dia sangat tangguh. Dia mengirim orang suci pemuja bulan ke langit dengan satu tongkat, dan sebelum jatuh, Ye Chen memberinya tongkat lagi, dan mengirimnya langsung ke dunia bawah. Keganasannya membuat wajah penyembah bulan yang kuat tiba-tiba menjadi pucat, dan dia membunuh orang suci itu dengan satu pukulan. Apakah dia Raja Orang Suci? Perampokan. Ye Chen melolong lagi, dan pembangkit tenaga listrik Luna Worship Cult yang masih terkejut itu langsung tersapu, dia menerobos celah dan langsung pergi ke istana bawah tanah Luna Worship Cult. Ada harta karun di istana bawah tanah itu, dia sudah melihatnya dengan jelas, jika tidak, tujuannya tidak akan begitu jelas. Xiao Linghua juga tidak menganggur, dan langsung pergi ke Linghu di kedalaman Gunung Peri. Meskipun kekuatan tempurnya tidak besar, kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya langit, posisinya sangat genit, jenis yang melompat ke arah setiap kesempatan. Hentikan mereka. Pengorbanan arai. Membantu. Orang bijak dari Sekte Luna berteriak keras sambil mengumpulkan orang kuat untuk mengejar Ye Chen dan Xiao Linghua. Namun, meskipun ada banyak dari mereka, mereka tidak terlalu efektif. Misalnya, Ye Chen, mereka tidak dapat menghentikannya jika mereka mau. Misalnya, Xiao Lingba, hal kecil itu berjalan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya dengan itu. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Chaos God Cauldron juga berlari keluar dari Laut Ilahi. Tubuh kuali itu sangat besar, dan menelan satu demi satu senjata ajaib. Meskipun tingkat senjata sihir itu rendah, jumlahnya besar dan dapat menghasilkan perubahan kuantitatif. Gulungan. Ye Chen mendorong sepenuhnya, memasuki istana dengan paksa, dan langsung pergi ke istana bawah tanah di bawah istana. Di belakangnya, orang-orang kuat dari Sekte Pemujaan Luna berdatangan seperti air pasang, tetapi saat mereka menyerbu masuk, mereka terbang terbalik di saat berikutnya, berubah menjadi kabut darah sebelum mereka mendarat, dan bahkan orang bijak pun tidak terhindar. Segera, istana runtuh, Ye Chen keluar, dan harta karun di istana bawah tanah juga dikumpulkan, lalu lari ke puncak gunung, di mana ada juga harta karun yang bagus. Bunuh, bunuh aku. Orang suci yang menyembah bulan berteriak keras, dia tidak berani maju, tetapi terus mengayunkan pedang pembunuhnya, memerintahkan orang bijak untuk menjadi umpan meriam, berharap umpan meriam ini dapat menghentikan Ye Chen sedikit sehingga dia bisa membawa leluhur kembali. Orang-orang suci memerintahkan, dan orang bijak tidak berani melanggar, dan melangkah maju dengan berani, tetapi sebanyak mereka bergegas, mereka dipukul mundur berkali-kali. Tirani Ye Chen jauh melampaui harapan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Memang, Sekte Pemujaan Luna tanpa Raja Suci dan Raja Kuasi Sage adalah gerombolan di depan Ye Chen. Namun, orang tirani seperti itu juga mahir dalam rahasia keterampilan tubuh yang tak tertandingi di dunia, sehingga susunan pembunuhan dari Sekte Pemujaan Luna tak satu pun dari susunan pengetahuan Sutian yang bisa memukulnya. Ledakan. Dalam kabut darah yang mengamuk, gunung lain runtuh. Ye Chen bergegas keluar, dan dengan sadar langsung pergi ke tempat berikutnya. Kemanapun dia lewat, tidak peduli apakah itu bunga spiritual, rerumputan atau pohon buah spiritual, dia memusnahkan semuanya. Dia belum pernah melihat perampok yang begitu berdedikasi. Di sisi lain, bayi roh kecil telah menelan danau Linghu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, itu memang tonik yang hebat, yang benar-benar membantu bayi roh kecil itu menembus sampai ke kuasi bijak. Pusat kekuatan dari Sekte Dewa Bulan dikejutkan oleh ini, tapi Ye Chen mengetahuinya dengan baik. Bayi roh kecil telah mengumpulkan banyak uang, setelah 200 tahun di dalam telur naga, dia telah menyelesaikan transformasi dan nirwana, dan fondasinya telah dipadatkan, yang disebut kemacetan hanyalah hiasan baginya.
Kali ini, ukuran benda kecil telah tumbuh, dari ukuran toples anggur menjadi ukuran tangki anggur, seluruh tubuhnya bersinar keemasan, seperti naga yang terbuat dari emas, aura turbulennya sangat kuat, dan gerak tangan dan kaki menunjukkan sikap tuan, darah membuat darah suci gelisah. Dengan baik. Karena bayi roh kecil itu segera berubah menjadi orang bijak, itu menambahkan lapisan es lain ke sekte pemujaan bulan yang sudah kacau. Orang ini lebih galak daripada Ye Chen, dan dia menelan semuanya, dan tidak ada yang akan dia lakukan. Tidak makan. Sekte pemujaan Luna mengalami bencana, orang-orang yang diperkosa oleh dua binatang buas ini membelakangi mereka, satu sosok demi satu dihancurkan, satu demi satu istana runtuh, satu demi satu puncak gunung runtuh, sepotong gunung peri yang bagus, karena mereka kekacauan, berubah menjadi reruntuhan. Gerakan sebesar itu secara alami menarik perhatian kuartet, dan banyak keluarga mengirim orang untuk memeriksanya. Ketika mereka melihat gambar menyembah sekte Dewa Bulan di Gunung Peri, ekspresi semua orang berubah. Masih ada orang di medan bintang ini yang datang ke sini untuk membuat masalah, saya tidak tahu bagaimana sekte Dewa Bulan ada. Melihatnya, ekspresi terlalu banyak orang menjadi aneh. Pertarungan di sisi Yulingsing sedang berlangsung, dan pihak Bai Yuexing juga bertarung seperti api yang berkobar. Pertempuran ini sangat kacau. Ini koran masa kini yang legendaris. Dia pergi menyerang Yulingsing dengan cara centil, tapi dia tidak pernah ingin ditiru dari sarangnya. Banyak orang menyaksikan dengan gembira di hati mereka. Mereka telah ditindas oleh sekte penyembahan Luna selama ini. Melihat sekte penyembahan Luna hancur berkeping-keping, mereka merasa lega. Beberapa orang hampir bergegas untuk membantu. Saya tidak tahu kapan, hanya untuk melihat suara gemuruh di pemujaan bulan dimusnahkan, dan tidak ada lagi jeritan dan teriakan. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya keluar dengan terhuyung-huyung, keduanya membawa tas penyimpanan besar di pundak mereka. Adapun di belakang mereka, gunung peri pemujaan bulan telah diratakan dengan tanah, dan ada orang-orang yang menyembah sekte Dewa Bulan di seluruh tanah. Tidak ada ramuan spiritual atau batu spiritual tunggal yang tersisa untuk mereka. Tuhan. Semua orang memandang kedua dewa ini dengan kagum, memandang mereka seperti melihat monster. Hanya dua orang yang datang ke sekte penyembahan bulan untuk merampok, dan bahkan melumpuhkan sekte penyembahan bulan. Kekuatan mereka, betapa kuatnya mereka, belum pernah melihat orang suci semu yang bisa bertarung. Tidak dapat disangkal bahwa kita sedikit marah hari ini. Xiao Lingwa memutar tubuhnya yang kuat dan membawa tas penyimpanan yang besar, tetapi dia menunjukkan ekspresi belas kasih, seolah-olah seseorang memaksanya untuk merampok pemujaan bulan. Sekte dengan pisau. Loki. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, terlalu sombong, kamu akan disambar petir. Kami akan mengambilnya, kenapa tidak? Jujur, aku mengagumi gayamu. Pengamatan visual, ini pasti lelucon. Mendengarkan dialog di antara keduanya, banyak orang menyentuh dagunya dengan penuh arti, lalu menyelinap pergi setelah direnggut. Atau, mari kita rampok kedua orang ini. Masalah ini dapat diandalkan, tetapi semua harta dari sekte Dewa Bulan ada di saku mereka. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Xiao Lingwa mengupil, juga, jangan main-main dengan kami, emosi kami tidak terlalu baik, dan kami akan pergi ke rumahmu suatu hari nanti jika kami tidak melakukannya. Tidak membuatnya bersama-sama. Ini pura-pura bagus. Ayo pergi. Ye Chen melirik ke satu sisi, menarik bayi roh kecil itu dan pergi, karena Raja Suci penyembah bulan telah kembali, dan mereka menggoda ini, bukan hanya untuk menarik perhatian bulan menyembah sekte.